Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat Mazmur 138. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Dia adalah salah satu bagian dari jilid kelima, dan ini juga ini diatur untuk minggu kita dari pasal 135 sampai dengan 138. Yang terpenting yaitu nyanyian syukur, Mazmur bersyukur. Mereka dari pembuangan kembali ke Yerusalem, hati mereka mendapatkan penghiburan dan semangat. Mereka di hadapan Allah, mereka di situ bersyukur dan memuji Tuhan. Kemarin kita lihat di pasal 137, pujian ini dari tempat tinggi sepertinya turun ke bawah. Mereka menerangkan pengalaman di Babel, dan hari ini mereka terus untuk bersyukur karena mereka tidak lagi di Babel. Allah telah melepaskan dan menyelamatkan mereka, dan kemarin kita mengatakan itu adalah bagian dari pengalaman sepertinya mendadak jatuh, tapi sesungguhnya tidak ada yang mendadak, atau semuanya terjadi tentu sudah dipengaruhi dari waktu yang lama. Dari titik sejarah, negara sudah mengalami akan kemerosotan negara. Seperti tubuh kita timbul masalah pada saat diperiksa, sepertinya datang sangatnya mendadak. Tetapi penyakit itu telah ada efeknya, telah ada di dalam tubuh kita sementara waktu, atau ada sebuah titik serangan dari masalah langsung meledak. Kemudian kita terjatuh, tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, dari pengalaman Mazmur kita bisa melihat rupanya banyak orang yang terjatuh tidak bisa untuk bangun kembali. Tetapi Mazmur memberi semangat untuk kita bisa menghadapi keadaan yang demikian. Di dalam kesesakan kita berseru pada Allah dan Allah akan mendengar. Dan semua ini bukanlah titik poin yang terpenting. Bukan titik yang terpenting kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Mengapa saya dalam kesesakan Allah mendengar doa saya? Bisakah kamu menjawab pertanyaan ini? Mengapa Allah mendengar doamu? Mengapa Allah di air bah menyelamatkan kita? Janganlah kita mengira ini sudah seharusnya, karena dari pengenalan pemazmur terhadap Allah, dia tahu itu bisa terjadi. Rupanya dia Allah yang setia. Dia Allah yang penuh kasih. Kasih setianya seperti batu karang yang kuat dan bisa diandalkan dalam kesesakan sebagai pertolongan pada waktunya. Adakah kita dalam kesusahan? Ada. Ini adalah untuk menguji kita terhadap gunung batu ini, seberapa kita mengandal dia, seberapa kuat. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, yang mengenai kasih Allah yang sangat dalam. Dan kita mengira Allah tidak mengasihi kita, tetapi Ia tetap mengasihi kita di dalam hidup kesesakan. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Di tiada tempat yang tidak bisa Dia jangkau. Tetapi itu juga belum cukup. Allah mengapa harus mendengar doa kamu dan aku? Karena Dia Allah yang baik. God is good.
kita memuji Dia, bukan? Tetapi mengapa God is good to me? Allah baik bagiku. Ini alasan sebagai nyanyian pujian. Allah yang dalam dunia ini Dia adalah Allah yang baik, bukan? Kasih setianya lebih tinggi dari langit. Itu tidak seluruhnya tidak bermasalah. Kasih setianya untuk selama-lamanya tidak bermasalah. Tetapi mengapa Allah harus good to me? Kita hari ini pertanyaan yang masalah kita. Pujian itu baik. Bersyukur itu Tuhan baik bagiku. Pada saat percobaan datang padaku, apakah hubungan saya dengan Allah bisa melewati ujian ini? Mengapa Dia sebagai Allah saya? Ini harus kembali kepada perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Allah dengan keluarga Daud mengikat perjanjian agar keturunannya duduk di tahtanya untuk memelihara kerajaan Allah. Allah mengikat janji, Dia tidak menyesal. Dan siapa dalam perjanjiannya, Allah akan melindunginya. Dan Allah mendengar seruannya. A goodness of God. Dia akan menampakkan kebesarannya bagi orang yang mengenal Dia, bagi yang dipilih oleh Dia, dan juga dengan Dia ada hubungan yang spesial. Maka akan mengalami God is good to me. Allah baik bagiku. Itu pengalaman yang individu. Bukan seperti biasanya kebaikan Allah, tetapi kamu mengalami, kamu menerima, kemudian kamu merespon Allah. Dan God is good, banyak orang mengalami kebaikannya. Tetapi Allah baik bagi saya, juga banyak orang yang mengalami. Tetapi apakah setiap orang bisa memberikan kesaksian? Apakah setiap orang bisa memuji Allah? Kita mengalami begitu banyak, apakah kita dengan demikian merespon Allah? Maka saya mendorong pada bab yang ketiga, kalau Allah baik bagiku, God is good to me, saya merasa itu sudah seharusnya, dan saya merasa ini setiap hari terjadi. Saya tidak meletakkan di dalam hatiku, dan saya tidak menghargainya. Bahkan saya tidak ada sesuatu untuk bersyukur, maka kamu akan terjatuh. Sekarang kita melihat saja. Sekarang paket dulu. Sekarang sudah bisa sampai di rumah. Pada saat kamu menerima paket, kamu bisa untuk menandatangan, bukan? Maka bersyukur sama menerima paket, kemudian kita tanda tangan, artinya kita telah menerima. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya telah menerima anugerah-Mu. Maka bersyukur itu adalah bersyukur di hadapan orang, menandatangankan, dan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, di hadapan musuh saya menerima dan menandatangankan atas penerimaan saya. Dan hari ini kita sampai di 134. Ini umat yang kembali dari pembuangan. Mereka di bait suci menyembah Allah. Bait suci yang telah diruntuhkan kembali dibangun kembali. Dan orang Lewi, mereka kembali berdiri di hadapan Allah. Walaupun Babel pengalaman masih sangat kental dalam hidup mereka, tetapi penyelamatan Allah lebih lagi mengingatkan mereka membawa seluruh umat di hadapan Allah untuk bersyukur, untuk menandatangankan penerimaan, dan
tanda tangan ini sesungguhnya ada artinya yaitu tahu, yaitu Yada, yang menjadikan Yahuda seperti Yahuda menjadi Yada. Dulunya to know, sekarang to make know, agar setiap orang dunia tahu. Tahu adalah satu hubungan. Dengan perkataan ini melambangkan hubungan suami istri, hubungan yang erat, tetapi to make known, satu yang dipertunjukkan, yang diutarakan, yaitu bersyukur di hadapan orang, agar semua orang tahu akan perbuatan kebaikan Allah di dalam hidupku. Allah itu baik. Allah terhadap saya sungguh baik. Sekarang saya harus merespon Allah dan memuji Dia. Ini adalah perbedaan pujian dan bersyukur. Kita melihat di Mazmur 138 dengan tema, kamu pasti akan peduli akan hubungan masalah aku, di ayat ke-8. Engkau akan menyelesaikan bagiku. Ini 138 dengan orang yang pertama berkatakan, tapi boleh dikatakan juga pengalaman perkumpulan bersama. Mereka berkumpul setelah pulang dari pembuangan dari Babel. Mereka bersama mendirikan bait suci. Kemudian mereka bersama di situ beribadah kepada Allah. Itu pengalaman dalam satu perkumpulan. Tetapi pengalaman sesungguhnya itu adalah pengalaman per orang yang tidak bisa diganti. Tidak boleh dikatakan karena ayah saya percaya Tuhan, saya menjadi orang Kristen. Jadi saya adalah orang Kristen. Dengan bersyukur dari pengalamanmu per orang tidak bisa dipinjam. Tidak boleh kamu memegang tangan orang, kamu berkata dia ada, saya pun ada. Itu pasti pengalaman perorangan. God is good to me. Allah sungguh baik bagiku. Dan Mazmur ini adalah Mazmur perorangan, yaitu menyelesaikan bagiku. Aku berseru, engkau mendengar. Aku berseru, engkau pun menjawab aku. Inilah kepercayaan kita, ada kespesialan, yaitu pengalaman perorangan yang mengalami kesaksian pengalaman perorangan dan tanggapan perorangan. Dan mengapa pemazmur ini, orang yang membawa pemazmur ini menggunakan kata orang pertama untuk bersyukur, yang membawa seluruh jemaat agar setiap orang mengingat bagaimana Allah menyelesaikan yang peduli akan masalahku. Jadi setiap perkumpulan ditambah dengan perorangan, bukan perkumpulan biasa. Dia ingin menggunakan pengalamannya sendiri untuk memberi semangat bagi kita. Dengan bersyukur demikian akan membawa kekuatan. Akan membawa kekuatan yang ditimbulkan dari satu perkumpulan. Ini tidak bisa dipinjam. Ini pengalaman perorangan. Jadi kita melihat Mazmur ini bagaimana dia mengutarakannya. Di Mazmur ini bisa dibagi dalam 3 subbagian. Di ayat pertama, ayat 1 sampai dengan 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu di dunia roh. Di sini dia bersyukur kepada Allah, bermazmur bagi Allah. Ini membawa satu kekuatan, tetapi di hadapan para Allah, agar para Allah dipermalukan. Hanya Tuhan Allahku, dia mendengar doaku, karena dia telah memilih aku.
aku dengan dia ada hubungan yang spesial. Jadi pada saat aku dalam kesesakan, aku berseru kepadanya, maka dia menyelamatkan aku. Dia melakukan kedemikian di para Allah untuk memuji Allah. Dan bukankah kita berkata Israel adalah satu kepercayaan atau agama? Iya, memang Tuhan Allah yang Maha Esa adalah Allah kita, tetapi Dia Allah yang Dia Allah yang Maha Tinggi dan Allah di atas segala Allah. Allah yang demikian peduli akan saya. Jadi saya membawa kesaksian demikian dan bersyukur kepada Allah dengan berani di hadapan para Allah, di bawah tekanan para di dunia rohani yang ingin memusnahkan umat Allah, tetapi orang ini berdiri di hadapan Allah dengan berani. Dia menyatakan bahwa Allah mendengar doa saya. Allah meruntuhkan kekuatan para Allah lain. Allah kita Maha Tinggi, Dia mendengar doa saya. Dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatunya. Mereka telah memulihkan pemujian di bait suci. Mereka di bait suci memuji Allah. Oleh karena kasih setia-Mu dan karena setia-Mu. Ini mengatakan kespesialan dua dari Allah, yaitu kasih setia, kasih yang tiada berkesudahan. Bahkan Allah tidak mengasihimu, tetapi Dia mengasihimu. Atau kamu mengalami bencana dalam negara atau keluarga atau bencana dalam kesehatanmu, di situ masih Allah kasih setia ada di situ. Bahkan setianya, yaitu bisa diandalkan, yang bisa diandalkan. Sebab nama-Mu yang bisa diandalkan, sebab nama-Mu setia. Kita berseru pada nama Allah. Kita memuji namanya oleh karena kasih setianya, oleh karena kita di hadapan para Allah memuji Allah. Mengapa harus berbuat demikian? Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatunya. Kamu menentukan aku sebagai Allah, kan kamu menurut tentang peraturan yang aku tentu, maka bumi akan menghasilkan bagimu, musuh akan lari dari hadapanmu. Ini adalah janji Allah, bukan? Tetapi pada saat kamu perorangan atau seorang mengalami, rupanya ini cek ini bisa diambil uang. Dia bukan cek kosong. Atau janji yang diberikan hasilnya lebih besar lagi. Aku mengalami bahwa musuh saya lari dari saya. Saya melihat bumi menghasilkan untuk saya. Firman-Mu besar, lebih dari segala sesuatunya. Karena dulu saya belum pernah mengalami. Saya hanya datar saja tahu, tetapi hari ini saya dengan berbentuk saya melihat, dan ini adalah pengalaman saya. Kamu berkata, firman-Mu luar biasa dan sangatlah berbentuk. Saya seperti pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Bagaimana aku menjawab berseru, Engkau pun tahu, dan hari aku berseru, yaitu forever. Kapan saja aku berseru kepadamu, Engkau pun menjawab aku. Menjawab ini bukan arti langsung tanda tangan cek ya. Kita pernah tahun kemarin berapa tahun yang lalu kita berkata Allah melihat, yaitu pada saat kamu berdoa mengangkat tangan, Allah melihat. Pada saat kamu berseru, Allah mendengar suaramu. Kita harus melepaskan akan tindakan Allah, melepaskan ini. Kita tidak boleh mengendalikan Allah, kita mengontrol Dia.
Yang hanya bisa kita lakukan yaitu berseru kepadanya. Bagaimana ia melaksanakan segala sesuatunya hanya Allah yang tahu. Allah melakukan yang terbaik bagi kita. Seperti seorang yang tua percaya Tuhan, bagaimana kamu menginjilkan kepada dia, dia tidak percaya. Tetapi pada saat anakmu lahir, cucunya berkata, maka neneknya percaya. Mungkin kamu ingin ibumu percaya Tuhan gitu lama, tetapi sampai pada anakmu lahir, dia maka mengasihi Tuhan seperti kamu mengasihi Tuhan, yang kata-katanya sangatlah serius. Dia menyuruh melemahkan hati orang tua percaya Tuhan Yesus, berkata dengan lancar. Generasimu yang berikut di atasmu percaya Tuhan. Tuhan tidaklah terbatas atas waktu, seperti dia 1000 hari seperti 1 hari. Bagaimana dia menjawab doa kita? Yaitu melebihi apa yang aku dengar. Firman-Mu besar, tetapi waktu ada di hadapan, di tangan Allah, dan keselamatan itu ada di tangan Allah. Pada Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Kita katakan ini adalah Mazmur Daud. Mazmur dalam hidupnya mengalami banyak sekali ujian, bahkan ujian ini atau percobaan ini karena perbuatannya sendiri. Orang yang punya kuasa, dia bisa melakukan apapun, tetapi tidak boleh kamu menganggap tidak ada Allah. Pada saat kamu serahkan akan istri orang lain, kamu membunuh orang, kamu jangan menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Jangan mengira kamu sebagai raja, apapun bisa kamu lakukan. Atau saya terhadap komputer saya melihat internet apapun ada. Dia melihat ada sebagian kesusahan itu adalah perbuatan kita sendiri. Tetapi kita jangan menganggap tidak ada Allah, sebab dia tahu. Hanya bagi kita melakukan yang baik. Yang saya lakukan, Ayah tahu bagaimana untuk membalas akan kebaikan kita. Atau walaupun Daud hidupnya terjatuh, dia di situ berzina, dia di situ membunuh. Dia yang menyebabkan anak-anaknya bersaudara tidak akur, dan peperangan dari dalam rumah sampai seluruh negara. Dalam kesusahan ini, Daud di situ berseru kepada Allah. Selangkah demi selangkah, setingkat dia terjatuh, tetapi setiap kali dia berseru pada Allah, Allah melihat dia mengangkat tangannya dan melihat, Engkau memberikan semangat bagiku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dalam kesesakan ini, orang melihat hanya penampilan, tetapi Daud di hadapan Allah di situ mengaku akan kesalahannya, seperti Mazmur 51. Kita pun telah pernah membaca, saya pun bergurau. Daud menulis Mazmur ini, dia tidak terpikir untuk mengutuk orang. Dia dengan kerendahannya hatinya di hadapan Allah berseru kepada Allah. Dia tidak terpikir untuk di dalam Mazmurnya, tetapi dari turun-temurun orang membaca akan penyesalan, Mazmur penyesalan Daud. Kita pun mendapat semangat dan pertolongan. Sesungguhnya bagaimana keadaan rendahnya kita, Allah tidak melepaskan kita, tidak membiarkan kita, tetapi dia
untuk melepaskan kesusahan kita. Doa kita bukanlah seperti permainan sulap. Setelah perkara yang kita alami, kita akan mengalami dan juga akan jatuh pada titik terendah. Tetapi dalam titik terendah pun Allah mendengar doa saya. Ini adalah semangat bagi kita. Inilah dia kita menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, dia tidak peduli akan kita. Tetapi kita harus serius datang di hadapan Allah. Jangan mengira berdoa, mendengar doa itu sudah seharusnya. Tetapi kita harus berani untuk berdoa. Bagaimana Allah menjawab, itu hanya Allah yang tahu. Mungkin prosesnya juga bisa rumit. Karena Allah peduli akan keperluan setiap orang. Dia bukan main sulap, maka kita haruslah pintar sendiri. Dan apa yang dihadapi kesusahan orang Israel, mereka melihat anak-anak mereka dipecahkan di atas bukit batu. Balasan terhadap suku ini, kamu berdosa pada suku ini. Mereka karena terus menyembah berhala. Bahkan persembahan mereka sampai mempersembahkan anak mereka sebagai korban persembahan. Mengikuti cara persembahan Molok, yaitu persembahan bangsa asing. Mereka juga telah melakukan perzinahan. Berapa banyak anak yang tak berdosa dikorbankan. Semua itu, seberapa banyak anak-anak dibunuh, yang dipecahkan di atas batu oleh Babel, semua itu Allah tahu. Dan juga bagi orang Israel tahu bahwa setiap kelakuan itu ada pembalasannya. Kita melakukan yang tidak baik pun akan ada hasilnya, ada buahnya. Dan kita pun harus menghadapi dan harus menanggungnya. Tetapi kita bisa berseru, pada saat hari kesesakanku, aku berseru kepada engkau, engkau menjawab. Kita pun mengalami bagaimana Allah menyelamatkan kita dari jeratan akan para Allah menyelamatkan kita. Ada jalan keluar. Di sub yang kedua, ayat 2 sampai dengan 5, dikatakan semua raja akan bersyukur kepadamu. Pertama dikatakan itu kekuatan dari rohani. Kamu mungkin bisa terjatuh, kamu merasa kamu bisa terlepas atau terbangun, sebab pembalasan dan hasil Tuhan terus kamu hadapi. Bahkan hasil dari yang harus kamu tanggung, kamu tidak ingin menghadapi. Tetapi para Allah lain di berbeda area, mereka bisa mengulurkan tangannya. Di dalam jeratan ini tidak membuat orang Israel tidak bisa lepas diri. Seperti orang Israel, mereka seperti jeratan burung, mereka terlepas. Mereka di hadapan Allah, di situ bersyukur dan bermuji Allah. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Tetapi bukan hanya kekuatan dalam dunia rohani. Ayat keempat dan 5 itu juga mengatakan kekuasaan di bumi, yang mengatakan kekuatan raja. Kekuatan raja adalah kekuatan politik atau kekuatan perekonomian atau kekuatan dalam masyarakat. Semua itu bisa membungkus kita erat agar kita tidak bisa lepas diri. Tetapi di sini pemazmur mengatakan Allah pun harus memuji Allah sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Bagaimana raja mendengar janji dari mulut Allah? Atau seperti presiden kita, apakah mereka mendengar akan janji dari mulut Allah? Apakah kita berdoa bisa mempengaruhi mereka?
kita salah satu sejarah, contohnya pada saat Israel keluar dari Babel. Mengapa bisa keluar dari Babel? Karena di zaman itu di kerajaan Persia yang bernama Kores, dia berkata kepada orang Israel, Allah yang semesta alam mengatakan kalian bisa kembali ke negerimu dan membangun bait sucimu. Ini adalah orang Persia, dia bukan orang Yahuda. Tetapi bagaimana dia mendengar akan kehendak Allah? Dia melakukan tindakan yang melampaui akan sejarah, melepaskan orang Israel sehingga mereka bisa kembali ke negerinya. Kan Kores ini, saya ingat waktu di kitab Raja-Raja di salah satu bab, beritahu kamu, buku itu masih ada disimpan di satu museum. Dia seperti cincin yang panjang, atau dikatakan silinder, tabung silinder, dan tulisannya ada dipahat di dalamnya. Pada saat dia seperti gulungan, setelah digulung kayak gitu, maka huruf-huruf pun keluar, dan benda sejarah ini masih tersimpan sampai sekarang agar orang tidak bisa bersuara. Raja-raja pun mendengar janji dari mulutmu. Raja-rajamu juga menjadi bejana bagimu untuk melaksanakan kehendakmu. Mereka pun akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, perbuatan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Pada saat kita terjatuh dalam keadaan yang demikian, baik itu demonstrasi atau kekacauan dalam negara, kita harus percaya Dia Allah, ya, bukan hanya melebihi segala Allah, bahkan Dia Allah yang melebihi di atas segala raja. Dia mendengar dan melihat doa kita. Dia tahu bagaimana menjawab kita. Orang Yahuda yang kembali dari pembuangan berkata, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu. Dan sekarang kita dalam keadaan yang bagaimana? Kita pun harus percaya. Pada saat saya berseru, hari saya berseru kepadamu, engkau akan melihat, dan engkau akan menambah kekuatan dalam jiwaku. Kita sampai di sub yang ketiga, di hadapan musuh perorangan, atau itu musuh dalam rumah, seperti Absalom, bagaimana dia melawan Daud, atau musuh dari luar, dia yang dekat padamu. Setiap hari dalam hidupmu, kamu ada gesekan dengan musuhmu. Pemazmur pun masih terus bersyukur di ayat ke-6. Dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan orang-orang yang tertindas, yang kamu tekan, yang tekan rendah dan rendah lagi, Allah melihat mereka, dan Allah memelihara mereka dari mengenal orang yang sombong dari jauh. Kita dilihat oleh mata Tuhan. Kita apakah orang yang hina atau orang yang sombong? Dari jauh Allah melihat. Dan hati kita bagaimana berpikir, hati kita bagaimana tertuju pada Allah. Kita berseru atau kita tidak peduli sama Allah. Kita mengandalkan diri sendiri, mengira diri punya kekuatan, punya kemampuan. Tetapi Tuhan berkata, aku dari tempat tinggi aku melihat, dan melihat orang yang ada hubungan dengan Dia. Bahkan orang yang tidak ada hubungan dengan Dia pun Dia melihat. Allah itu tinggi, namun Ia melihat. Pemazmur sampai di sini punya pengalaman sendiri dan berkata di ayat ke-7, jika aku berada dalam kesesakan,
arena dalam kesesakan, tidak bisa bangkit keluar di dalam jeratan ini, tidak bisa lepaskan diri, engkau pasti akan menyelamatkan saya. Dia percaya, dia mengalami, sebab di depan kamu pun telah melakukan demikian. Engkau terhadap musuhku, engkau mengulurkan tangan. Dia melihat Firaun, melihat air bah, tetapi kamu akan mengulur tangan, akan melawan musuhku, sebab di situ ada Allah. Sebab kita ada doa. Dikatakan engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu akan menyelamatkan aku. Engkau tahu engkau pasti akan menyelamatkan aku. Di ayat terakhir, Allah akan menyelesaikan bagiku. Menyelesaikan bagiku. Menyelesaikan masalahku. Boleh dikatakan demikian. Dan saya ingin bertanya kepada kalian, adakah sesuatu yang belum selesai dikerjakan? Di sini teks asli yaitu selesai, agar segala perkara itu selesai dengan sempurna. Kamu di hadapan orang, adakah sesuatu yang belum diselesaikan? Kamu telah melewati kesusahan dan dalam kesusahan kamu menghitung akan hubungan dengan Allah dan juga membangkitkan imanmu terhadap Tuhan dan menguatkan imanmu. Tetapi adakah sesuatu yang belum selesai? Jadi hari ini kita di hadapan Allah pun berseru, Allah telah menyelesaikan bagi kita begitu banyak, tetapi adakah kamu tahu di dalam hatimu doa yang belum terdengar atau seruan yang belum bisa kamu serukan? Allah ingin menyelesaikan bagi kita, atau dia telah memulai pekerjaannya. Sebab di sub yang terakhir, di ayat yang terakhir, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Perbuatan tangan bukan ciptaan, tetapi dibuat. Ciptaan itu bagaimana mulanya Allah menciptakan manusia. Perbuatan ini yang menggunakan pengalaman, dari sejarah membentuk kita. Jadi Allah baik bagiku itu adalah proses dalam perbuatan. Pada saat sebelum kamu mengalami Allah itu baik bagiku, kamu pasti mengalami Allah tidak baik bagiku, not good to me. Bagiku tidak ada yang baik. Kamu lihat begitu banyak kesusahan, bagaimana saya ditekan, bagaimana akan melihat marahnya akan raja. Kamu lihat aku dalam kejaran musuh, tetapi sekarang pemazmur ada pandangan yang lain. Semua adalah perbuatan Tuhan. Dia ingin membentuk hidup saya. Ini belum selesai. Engkau pasti akan menyelesaikan bagiku, sebab seumur hidupku ada di tanganmu. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang kamu ada proyek yang ingin lagi dikerjakan, engkau pasti akan menyelesaikan. Sekarang kamu dalam keadaan nyaman, Allah membuatmu sampai dalam keadaan yang mana, dan di hari depan apa yang akan diperbuat, tapi percaya Allah akan menyelesaikannya. Di masalah saya berpikir bagaimana Allah membentuk saya. Waktu saya di kelas 4, saya mendengar ada di situ revolusi mengatakan tentang bagaimana diserang penderitaan mereka, bagaimana Alkitab mereka dibakar. Pada saat itu saya punya jawaban. Pada saat saya dewasa, saya akan membawa pulang Alkitab di Cina. Ini yang membuat saya menuntun jalan hidup saya. Kemudian saya menerima di sekolah Alkitab.
yang saya lakukan penelitian di Perjanjian Lama. Awalnya saya ingin mengikuti guru dalam mengajar dalam Perjanjian Baru. Saya baru tahu kalau dia pas baru meninggal, dan di universitas itu baru memberikan satu pengumuman kapan akan hari perhentiannya, dan jadi harapan saya pun putus di situ. Kemudian saya mengikuti kursus di Perjanjian Lama. Saya yang memilih yang paling sulit, yaitu kitab Yeremia. Di seluruh Alkitab, saya mengira seluruh Alkitab saya paham, tetapi tidak terkira pulang di Hong Kong saya dengan penginjilan di sekolah kursus di Cina. Saya mengalami banyak sekali dengan para perintis di Cina. Kemudian saya hancurnya rumah tangga saya. Jadi saya bisa melihat, bukan tidak demikian dulu. Saya hanya melihat bagaimana istri saya tidak baik. Tetapi saya melihat semua ini bagaimana perbuatan Allah dalam hidup saya. Saya harus melepaskan akan universitas saya. Dan mulai dalam pengembaraan. Pada saat saya meninggalkan universitas, masih banyak undangan dari gereja untuk khotbah atau di khotbah minggu. Dengan bertepatan saya datang di 611, tetapi saya mempunyai satu rasa yang spesial. Kalau saya tidak mengira kalau ini adalah perbuatan Tuhan membentuk hidup saya. Di sini saya mungkin semakin dalam mengejar akan Roh Kudus. Dulu ini adalah satu pelajaran bagi saya di universitas, yang mengenal Allah Trinitas itu bagaimana. Saya melihat orang bisa berdoa profetik, dan rupanya Tuhan Yesus tahu hatimu. Pada saat kamu berdoa, Dia akan mengatakan akan isi hatimu. Barusan saya datang bersama Pastor Ian pergi di makan siang di rumah orang tua untuk makan siang. Dia di situ berdoa untuk orang tua itu, dan demikian dia berdoa menjamah hatinya terus menyelamatkan jiwa orang ini. Berbahasa roh seperti masuk di dalam rumah. Kamu mengetok pintu itu, kamu melihat dunia di dalamnya lebih besar lagi. Saya melihat gereja yang punya nubuat di situ, membiarkan Allah yang menuntun gereja itu. Kita setiap tahun bagaimana membuatkan tema untuk gerejanya itu kebanyakan dari gereja itu adalah perbuatan manusia. Di sini saya melihat bagaimana pentingnya akan di sini ada nabi, dan juga di 611 kamu juga dibandingkan yang dulu banyak waktu untuk mengaku dosa. Demikianlah gereja bertumbuh. Di masa lalu saya mendengar ada orang mengapa datang di sini untuk mengaku dosa, karena di gereja saya tidak ada pengakuan dosa. Jadi dia perlu datang di sini untuk mengaku dosa. Saya melihat menambahkan jiwa untuk diselamatkan. Allah terus masih membentuk hidup saya. Dan sekarang masa yang paling dekat dengan saya, bagaimana Allah membentuk saya, yaitu
laki-laki harus pulang rumah. Laki-laki harus dengan serius membereskan akan hubungan pernikahan kami. Agar kami bisa masuk dalam rahasia dan berkat dalam pernikahan. Allah membawa saya semakin rendah, tetapi semakin mengalami kelimpahan Allah. Allah pasti akan menyelesaikan bagiku. Pertama, Dia mulai membentuk hidupmu. Tangannya tidak pernah berhenti. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Di dalam hidup kita banyak sekali yang kita alami. Bagi orang kamu masuk dalam kesusahan, sulit untuk lepas diri, tetapi hari ini pemazmur memberikan kita semangat yang besar, dan aku hendak bersyukur di hadapan para Allah. Aku di hadapan para raja bersyukur kepadamu, bahkan berkata kepada musuh yang mengejarkan aku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Sebab engkau di tempat yang tinggi, engkau dari tempat yang jauh, engkau mengenal aku. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami dengan segenap hati untuk berterima kasih kepada Engkau. Aku mau bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku.
Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau Allah yang setia. Engkau menyatakan akan kemuliaan-Mu. Janji-Mu ya masa lalu, Engkau Allah yang mendengar doa kami dan memberi semangat kami, yang menambah kekuatan dalam jiwa kami. Tuhan, Engkau dalam hidup Engkau mendengar akan doa kami. Tuhan, berkata Engkau adalah Allah baik bagi kami. Hari ini Pastor Joyce Hokit berkata, kita harus menandatangankan penerimaan di dalam kebaikan Allah terhadap hidup kita. Dan saat ini kita bisa berbagi dalam satu kelompok untuk berbagi bagaimana Allah di perbuatan Allah, kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kita bisa untuk giliran untuk memuji Allah. Kita 3 orang dalam satu kelompok untuk memuji Tuhan. Kita menandatangankan kebaikan Allah, perbuatannya di dalam hidup kita yang baik. Tuhan, Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas perbuatan tanganmu di dalam hidupku. Terima kasih atas kasih setiamu.
Tuhan, kasih setiamu, kekudusanmu Engkau perbuatkan bagi setiap orang. Tuhan, kami berterima kasih. Kami di hadapan para Allah, para raja, kami mau memuji Engkau. Kami hendak sujud di bait-Mu yang kudus. Saya pun bersyukur pada harimu berapa tahun yang lalu saya ada kanker, tetapi sekarang saya bisa berdiri di hadapan-Mu untuk memuji-Mu. Tuhan, kami terima kasih Engkau memberikan kehidupan bagiku. Tuhan, Engkau melakukan kebaikan dalam hidupku. Aku berdosa karena ada orang ketiga, tetapi Tuhan, aku berterima kasih Engkau memulihkan keluargaku dan Engkau sehingga aku punya anak dan membawa aku ke gereja sebagai orang lain bisa memuji Engkau. Saya berterima kasih Engkau berterima atas akan kasih setiamu. Tuhan, aku berterima kasih sejak aku lahir aku telah dibimbing dan dijaga, tetapi pada saat berumur 40 tahun rupanya saya di situ saya diangkat, anak angkat di situ, tetapi di marga Jam ini saya mendapat di situ mendapat tumbuh dewasa. Tuhan, saya dan juga saya pun memiliki keluarga. Sekarang saya menikah, mempunyai keluarga. Tuhan, itu adalah pujian syukur bagi saya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau. Di Mazmur 134 di ayat ketiga, pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Walaupun di dalam hidup kami menghadapi perbedaan, kesusahan yang berbeda-beda, tetapi dalam kesesakan Engkau melihat dan Engkau mendengar. Engkau pasti akan mendengar seruan kami dan pasti ada jalan keluar. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kami tahu bahwa Engkau mendengar dan menambah kekuatan bagi kami. Tuhan, kami hari ini terus berseru kepada Engkau karena dalam hidup kami belum selesai. Dalam kesesakan kami, Engkau menyelamatkan kami di hadapan musuh kami. Engkau melawan musuh kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau menyelamatkan kami. Saudara semua, mari kita berseru pada Tuhan. Di dalam hidupmu ada sesuatu yang belum diselesaikan, kita berseru kepada Allah. Di dalam kesusahan, Allah berkata, aku akan melawan, mempertahankan hidupmu, menyelamatkanmu dari musuhmu. Mohon Tuhan untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Tuhan, kami bersama di sini mengangkat tangan kami. Tuhan, Engkau melihat kami. Mohon Engkau mengampuni kami segala kesalahan kami kepada Engkau. Di dalam kesesakan kami ada kalanya ini adalah perbuatan kami sendiri, tetapi kami sekarang angkat tangan, mohon Engkau mengangkat tangan untuk mohon Engkau mengampuni. Engkau pasti akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, mohon Engkau tolonglah kami. Kami seruan iman kepada kami, Engkau pun menjawab. Tuhan, kami rindu lebih banyak lagi orang bangkit untuk menginjilkan. Aku rindu agar setiap saudara-saudari menerima anugerah karuna akan doa profetik. Mohon Tuhan Engkau berikan urapan penginjilan dan profetik ini kepada kami. Kami mau di hadapan Tuhan, di hadapan para raja, menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mari kita bersama berseru pada Tuhan. Tuhan, kami di depan Engkau pasti akan mendapatkan kekuatan. Tuhan, mohon Engkau tambahkanlah kekuatan. Mohon urapan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk menginjil. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu agar lebih banyak lagi orang mengenal Engkau dan menerima hadiah dari-Mu. Dan pada saat mereka menerima hadiah, mereka memberikan pujian syukur kepada-Mu. Tuhan, mohon Engkau berikan
karunia-Mu kepada kami, kepada orang yang mengenal atau belum mengenal Engkau. Tuhan, di dunia ini banyak orang yang belum mengenal Engkau, tetapi ini karena hari libur di sini, karena berhala. Tuhan, kami berdoa hari ini adalah hari yang menyebabkan berdosa pada Tuhan akan terjadi. Kita berdoa agar jam 2 turun hujan, agar Tuhan, agar perbuatan musuh bisa berhenti. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan, tetapi kami berteguh, kami dengan berani berseru kepada-Mu. Kita masuk di dalam doa roh, kita dengan bahasa roh, kita berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib. Pada saat kita berseru, kerahkanlah malaikat-Mu sekarang saatnya Tuhan, pada saatnya agar hujan turun yang menghalangi segala perbuatan dari berhala, agar semua melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, kami hari ini melihat akan karya-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami memulia Engkau, sebab Engkau adalah Allah segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, hari ini kami deklarasikan Engkau di Hong Kong melakukan mujizat-Mu yang ajaib. Hujan-Mu akan turun. Kami menyatakan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan, kami memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Tuhan, saya deklarasikan di dalam Engkau, Engkau akan menyelesaikannya bagiku. Pada saat kami berseru pada Engkau, Engkau menjawab kami. Dan juga Engkau tahu bagaimana membentuk hidup kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan, karena hati kami kuat di dalam-Mu, karena Engkau tahu apa yang terbaik. Engkau Allah yang terbaik, dan kami deklarasikan iman kami ada padamu. Kami deklarasikan pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.